Lagi. Ayo aku lagi. Nah, sini deh. Lihat fasilitas bidut, virtual tour. Apa ya? Hai teman-teman, selamat datang di Binus Univ. Yang ini sekarang. Ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Saya lanjutkan lagi sekaligus mengulang ya. Mengulang dari perkamen ke-9, kemudian nanti saya lanjutkan ke perkamen ke-10. Saya matikan dulu. Jadi dari buku ini yang saya pelajari sejak tahun 1983-84, betul-betul saya praktekkan ketika saya menggeluti profesi penjual burung, kemudian jadi guide asing, terus jadi pemain teater, jadi pengamen, dan jadi apa Bu? Pengobatan alternatif. Nah, lalu berlanjut ke bisnis NASA. Perkamen ke-9 atau gulungan ke-9. Mimpiku tidak ada artinya. Rencanaku hanyalah sekedar debu dan tujuanku menjadi mustahil. Semuanya tidak berarti kecuali diikuti dengan tindakan atau action. Aku akan bertindak sekarang. Tidak pernah ada peta penuh detail dan skala yang membawa pemiliknya berjalan bahkan 1 inci di atas tanah. Jadi tidak ada peta yang penuh detail dan skala yang membawa pemiliknya berjalan bahkan 1 inci di atas tanah. Tidak pernah ada perkamen hukum seadil-adilnya yang bisa mencegah 1 kejahatan pun. Tidak pernah ada gulungan bahkan yang sedang dipegang ini yang bisa memperoleh begitu banyak uang atau menghasilkan 1 kata penghargaan. Hanya tindakan yang jadi sumbu yang sanggup menyalakan peta perkamen gulungan ini. Mimpiku, rencanaku, tujuanku menjadi tenaga kehidupan. Tindakan adalah makanan dan minuman yang akan memeliharaku menuju kesuksesanku. Yaitu aku akan bertindak sekarang. Penundaan yang menahanku terlahir. Ya, penundaan yang menahanku terlahir dari rasa takut. Sekarang aku menyadari rahasia ini Sekarang aku menyadari rahasia ini diambil dari hati para pemberani. Sekarang aku tahu untuk menaklukkan rasa takut, aku harus selalu bertindak tanpa ragu dan kegugupanku akan hilang sendiri. Sekarang aku tahu, tindakan bisa mengurangi singa teror menjadi semut ketenangan hati. Jadi singa teror, Bu. Keren sekali nih. Aku akan bertindak sekarang
Dengan demikian, aku akan ingat pelajaran tentang kunang-kunang yang memberikan cahaya hanya ketika terbang. Ketika mereka bertindak, ya, aku akan ingat sekali lagi. Aku akan ingat pelajaran tentang kunang-kunang yang memberikan cahayanya hanya ketika terbang, ketika mereka bertindak. Aku akan selalu menjadi kunang-kunang dan bahkan di siang hari cahayaku akan selalu terlihat walaupun matahari sedang bersinar terang. Biarkan orang lain menjadi kupu-kupu yang memamerkan sayapnya, namun bergantung kepada murahan hati bunga untuk hidup. Aku akan menjadi kunang-kunang dan cahayaku akan menyinari dunia. Aku akan bertindak sekarang. Aku tidak akan menunda tugas hari ini untuk dikerjakan besok. Karena aku tahu besok tidak akan pernah datang kembali. Biarkan aku bertindak sekarang, bahkan jika tindakanku tidak membawa kebahagiaan atau kesuksesan, karena lebih baik bertindak dan gagal ketimbang tidak bertindak dan menggelepar menuju kematian. Kebahagiaan sebenarnya mungkin bukan buah yang dipetik oleh tindakanku. Namun tanpa tindakan seluruh buah akan mati di batangnya. Aku akan bertindak sekarang. Aku akan bertindak sekarang. Aku akan bertindak sekarang dan aku akan bertindak sekarang. Untuk selanjutnya aku akan mengulangi kalimat ini lagi, dan lagi. Setiap jam, setiap hari. Sehingga kalimat ini menjadi kebiasaanku seperti kebiasaanku bernapas. Dan tindakan yang mengikutinya akan menjadi naluri. Seperti kita mengedipkan mata. Seperti aku mengedipkan mataku. Secara naluriah sudah bisa dan tidak bisa dihentikan. Karena sudah menjadi naluri. Dengan kalimat ini, aku bisa mengkondisikan pikiranku untuk melakukan tindakan yang dibutuhkan untuk kesuksesanku. Dengan kalimat ini, aku bisa mengkondisikan pikiranku untuk menghadapi setiap tantangan yang dihindari oleh orang-orang gagal. Aku akan bertindak sekarang. Aku akan mengulangi lagi kalimat ini, lagi, dan lagi. Ketika terbangun, aku akan mengucapkannya dan melompat dari tempat tidurku ketika orang gagal masih terlelap. Aku akan bertindak sekarang. Ketika memasuki pasar, aku akan mengucapkan kalimat ini dan segera menawarkan barang kepada calon pelanggan pertamaku. Ketika orang gagal sibuk memikirkan kemungkinan untuk ditolak. Saya ulangi. Aku akan bertindak sekarang. Ketika memasuki pasar, aku akan mengucapkan kalimat ini dan segera menawarkan barang kepada calon pelanggan pertamaku. Ketika orang gagal sedang sibuk memikirkan kemungkinan ditolak. Aku akan bertindak sekarang. Ketika menghadapi pintu yang tertutup, aku akan mengucapkan kalimat ini dan mengetuk pintu. Sementara orang gagal menunggu di luar dengan takut dan ragu-ragu. Aku akan bertindak sekarang. Ketika menghadapi hambatan, aku akan mengucapkan kalimat ini lagi dan langsung bertindak untuk menghilangkan keburukan dari dalam diriku sendiri. Aku akan bertindak sekarang. Ketika aku tergoda untuk berhenti dan akan mulai besok, aku akan mengucapkan kalimat ini dan langsung bertindak supaya berhasil menjual barang lagi. Aku akan bertindak sekarang. Hanya tindakan yang menentukan nilaiku di pasar. Dan untuk melipat gandakan nilaiku, aku akan melipat gandakan tindakanku. Aku akan melangkah ketika orang gagal takut untuk melangkah. Aku akan bekerja ketika orang gagal sedang beristirahat. Aku akan berbicara ketika orang gagal tetap diem. Aku akan menawari 10 orang yang bisa membeli barangku, sementara orang gagal membuat rencana besar untuk menawari 1 orang saja. Aku akan bilang, ini sudah selesai. Sebelum orang gagal berkata, sudah terlambat. Aku akan bertindak sekarang. Karena saat inilah yang kupunya. Besok adalah hari yang disimpan oleh orang-orang malas untuk bekerja. Aku bukan pemalas. Besok adalah hari ketika keburukan menjadi kebaikan. Aku bukanlah keburukan. Besok adalah hari ketika yang lemah menjadi kuat. Aku bukan orang yang lemah. Besok adalah hari di mana orang gagal akan sukses.
Aku bukan orang yang gagal, tapi aku orang yang sukses sejak aku lahir. Aku akan bertindak sekarang. Ketika singa lapar, dia makan. Ketika elang haus, dia minum. Kalau tidak bertindak, mereka akan binasa. Aku lapar akan kesuksesan, aku haus kebahagiaan dan kedamaian hati. Kalau tidak bertindak, aku akan binasa dalam kehidupan yang gagal, pedih, dan malam-malam tanpa bisa tertidur lelap karena harus ditagih utang. Aku akan memerintah dan aku akan menuruti perintahku sendiri. Dan aku akan bertindak sekarang. Kesuksesan tidak akan menunggu. Kalau aku menunda, kesuksesan akan mendekati orang lain dan meninggalkanku selamanya. Inilah saatnya, inilah tempatnya, akulah orangnya. Aku akan bertindak sekarang. Nah, sekarang perkamen yang ke-10 atau gulungan yang bernomor 10. Siapakah yang punya iman begitu tipis sehingga ketika tertimpa musibah atau kemalangan dia tidak memanggil Tuhannya? Siapa yang tidak menangis ketika dihadapkan oleh bahaya, kematian, atau misteri di luar pengalaman normal atau pemahamannya? Dari manakah naluri terdalam ini muncul? Yang membebaskan mulut seluruh makhluk hidup ini saat berbahaya? Saya ulangi lagi. Siapakah yang punya iman begitu tipis sehingga ketika tertimpa musibah atau kemalangan dia tidak memanggil Tuhannya? Siapa yang tidak menangis ketika dihadapkan dengan bahaya, kematian, atau misteri di luar pengalaman normal dan pemahamannya? Dari manakah naluri terdalam ini muncul? Yang membebaskan mulut seluruh makhluk hidup saat bahaya? Gerakan tanganmu cepat-cepat sebelum mata orang lain berkedip. Ketuk lutut orang lain, maka kakinya akan melompat. Hadapkan orang lain dengan horor seram dan mulutnya akan berucap, "Ya Tuhan, ya Allah." Dan nalurinya semuanya sama. Saya ucapkan lagi, saya bacakan lagi. Gerakan tanganmu cepat-cepat sebelum mata orang lain berkedip. Ketuk lutut orang lain, maka kakinya akan melompat. Hadapkan orang lain dengan horor seram dan mulutnya akan berucap, "Ya Tuhan, ya Allah," dari naluri yang sama. Hidupku tidak harus diisi dengan agama untuk bisa menyadari misteri terbesar alam. Seluruh alam yang berjalan di atas bumi, termasuk manusia, memiliki naluri untuk minta pertolongan. Mengapa kita memiliki naluri ini? Berkah ini ternyata hanya manusia saja yang dengan refleks bisa mengucapkan, "Ya Allah," ya kan? Makhluk lain nggak bisa. Bukankah tangisan kata ini suatu bentuk doa? Bukankah dapat dipahami di dunia yang diatur oleh hukum alam yang maha kuasa memberi domba, keledai, burung, dan manusia suatu naluri untuk berteriak minta tolong? Sehingga mereka tahu kalau tangisan itu bisa didengar oleh kekuatan superior yang mampu mendengar dan menjawab tangisan kita. Dengan demikian, aku akan berdoa, tapi tangisan minta tolongku hanya akan berupa tangisan minta petunjuk. Bukankah tangisan kita ini suatu bentuk doa? Bukankah dapat dipahami di dunia yang diatur oleh hukum alam yang maha kuasa memberi domba, keledai, burung, atau manusia suatu naluri untuk berteriak minta tolong? Sehingga mereka tahu kalau tangisan itu bisa didengar oleh kekuatan superior yang mampu mendengar dan menjawab tangisan kita. Dengan demikian aku akan berdoa. Tapi tangisan minta tolongku hanya akan berupa tangisan minta petunjuk. Aku tak akan pernah berdoa untuk harta benda duniawi. Aku tidak minta pelayan untuk membawakan makananku. Aku tidak menyuruh petugas penginapan untuk memberiku kamar. Aku tidak akan meminta dikirimkan emas, cinta, kesehatan, kemenangan kecil, ketenaran, kesuksesan, atau kebahagiaan. Hanya untuk mendapatkan petunjuk saja aku berdoa.
agar aku ditunjukkan jalan untuk memperoleh hal-hal ini dan doaku akan selalu dijawab. Petunjuk yang kuminta bisa saja terkabul, tapi bisa juga tidak terkabul. Tetapi bukankah keduanya juga adalah jawaban? Kalau anak kecil minta roti dari ayahnya, bukankah nantinya ayahnya akan menjawab? Aku akan berdoa minta petunjuk dan aku akan berdoa sebagai penjual dengan cara seperti ini. Wahai pencipta seluruh alam, tolong aku. Hari ini aku pergi ke dunia sendirian. Tanpa tanganmu yang memberiku petunjuk, aku akan menyimpang dari jalan yang membawaku menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Aku tidak meminta emas, pakaian, atau bahkan kesempatan yang setara dengan kemampuanku. Namun berikan petunjuk agar aku bisa memperoleh kemampuan yang setara dengan kesempatanku. Engkau telah mengajari singa dan elang cara berburu dan melengkapi mereka dengan gigi dan cakar. Ajari aku cara berburu dengan kata-kata, ya Allah. Ajari aku cara berburu dengan kata-kata dan berikan cinta agar aku bisa menjadi singa di antara manusia dan menjadi elang di dalam pasar. Bantulah aku untuk tetap rendah hati, ya Allah, melalui rintangan dan kegagalan, dan sembunyikan dari mataku hadiah yang akan muncul bersama kemenangan. Beri aku tugas yang orang lain telah gagal melaksanakannya, dan beri aku petunjuk untuk menarik bibit kesuksesanku dari kegagalan mereka. Hadapkan aku dengan rasa takut yang akan memperkuat jiwaku, dan berkati aku dengan keberanian untuk mentertawai diriku yang merasa was-was ini. Beri aku cukup waktu untuk mencapai tujuanku dan bantu aku untuk hidup seolah-olah hari ini hari terakhirku. Tuntun kata-kataku sehingga bisa membuahkan hasil dan cegah aku menyebarkan gosip sehingga tidak ada orang yang terfitnah olehku. Disiplinkanlah aku dan kebiasaan berusaha dan berusaha lagi, dan tunjukkan aku jalan untuk menggunakan hukum rata-rata. Beri aku kewaspadaan untuk mengenali kesempatan dan berkati aku dengan kesabaran yang akan memusatkan kekuatanku. Sirami aku dengan kebiasaan baik sehingga kebiasaan buruk akan tenggelam. Dan beri aku kasih sayang untuk orang-orang yang lemah. Ujilah aku agar aku tahu semua hal pasti berlalu, dan bantu aku untuk menghitung berkatku hari ini. Singkapkan padaku kebencian sehingga mereka tidak lagi menjadi orang asing, dan isi cangkirku dengan cinta untuk mengubah orang asing menjadi temanku. Tapi semua hal itu hanyalah jika engkau berkehendak. Aku ingin anggur kecil yang kesepian dan bergantung di batang, namun engkau telah menciptakanku berbeda dari yang lain. Sesungguhnya pasti ada tempat khusus bagiku. Arahkan aku, bantu aku, tunjukkan jalanku. Biarkan aku menjadi orang yang engkau kehendaki bagiku. Biarkan aku menjadi orang yang engkau kehendaki bagiku. Ketika bibitku ditanam dan dipilih olehmu untuk tumbuh di kebun anggur di dunia. Bantu penjual yang rendah hati ini, ya Allah. Bimbinglah aku, Tuhan. Luar biasa, bukan? Oke, untuk yang nanti malam saya bacakan perkamen yang ke-10 dan berlanjut ke Hafid ketika dia mulai berdagang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Singkat, padat, dan tidak bertele-tele. Dan saya suka membacakan buku untuk Anda. Saya harap Anda punya sedikit ketagihan seperti ketagihan saya untuk membacakan buku kepada Anda. Terima kasih dan semangat pagi.